Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kedua diakon kita ini memilih moto tabisan mereka sangat bagus sekali, yang diambil dari surat Rasul Santo Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12 ayat berapa? 11. Yang menyatakan, biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mengapa mereka berdua memilih ungkapan ini atau memilih moto ini? Bisa panjenengan lihat dalam buku kenangan berwarna kuning. Semua punya buku kuningnya? Ya ada ya. Romo-romo punya? Enggak punya. Iya kasihan ya, romonya enggak punya malah ya. Karena nyetaknya terbatas. Nanti romo-romo dapatnya setelah tabisan ya. Ya. Di halaman 2 sampai halaman 6 dijelentrehke apa ya? Diterangkan, dijelaskan secara cukup tajam, cukup jelas mengapa kedua diakon kita ini memilih moto biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maka nanti kalau mau melihat secara detail apa yang menjadi pemikiran mereka, pergulatan mereka, lihatlah buku kenangan itu, dan halaman-halaman selanjutnya menceritakan mengenai pergulatan mereka, perjuangan mereka dari awal sampai sekarang ini dalam rangka menanggapi panggilan Tuhan. Saya tangkap bahwa dalam tulisan itu, dalam refleksinya sangat jelas, tajam mereka mengapa mereka memilih moto itu. Namun kemudian ketika saya mengingat kembali peristiwa tanggal 27 sore di depan kapel ini, ketika saya ngobrol sejenak dengan Diakon Oot atau Diakon Christian Timur, saya jadi bertanya-tanya, benar enggak ya yang ditulis dalam refleksinya itu ya? Benar enggak ya? Waktu itu apakah Diakon Victor juga ikut mendengarkan? Enggak nguping ya? Enggak nguping waktu ya? Iya, agak jauh sedikitnya. Waktu itu Diakon Oot ini, Diakon Kosmas Christian Timur itu mengatakan ketika setelahnya, gimana, mantap? Tidak langsung mengatakan mantap. Namun, kok seperti mimpi ya? Kok seperti mimpi ya? Ini benar enggak sih? Sambil matanya berkaca-kaca. Kaca-kaca artinya mau nangis ketok ya waktu itu ya. Dalam remang-remang kelihatan ada sinar mata yang mulai goyang gitu. Nah, maka saya bertanya, apakah yang ada dalam refleksinya itu betul enggak ya? Kok dalam wawancara singkat itu mengatakan bener apa ora yo? Semacam ada keraguan-raguan kelihatannya. Maka daripada saya menduga-duga, saya pengen tanya pada dia. Iya, monggo Diakon, maju wae. Nah di sini jejer saya ya. Ya. Saya mau tanya, kenapa kok Diakon waktu itu mengatakan, yang saya sampaikan tadi benar ya? Iya, Monsinyur. Betul ya. Kenapa kok Diakon bisa mengatakan itu? Apakah ada keraguan, ada ketidakpastian, atau apa? Saya itu ragu-ragu untuk menafsirkan kamu. Baik, Monsinyur, mohon izin, terima kasih. Kemarin ketika Monsinyur menanyakan kepada saya, memang dalam situasi seperti mimpi, akhirnya hari itu ada, hari ini datang, rahmat itu hadir kepada saya. Bagaimana perjalanan roh yang saya jaga di dalam diri saya, bagaimana Allah selalu menemani perjalanan saya sampai dengan sampai dengan saat ini. Seperti mimpi gitu, Monsinyur, bahwa kok mung aku gitu bisa sampai tahapan ini. Kebetulan dulu Monsinyur Ruby adalah pembimbing rohani saya, tahu bagaimana pergulatan awal, bagaimana enggak usah saya ceritakan toh. Bagaimana jatuh bangun, kemudian saya saya jalani. Namun roh ada yang dalam diri, roh kecil yang selalu saya jaga, api yang selalu sempat saya jaga, hari ini Tuhan izinkan untuk berkobar.
Kemarin dia bertanya, "Apa?" kayak gitu, dan saya mengatakan bahwa kebetulan teman-teman yang nyanyi ini adalah teman-teman saya dulu sebelum menjadi frater. Mereka sempat mengantarkan saya ke Tor, dan mereka hari ini menemani saya juga di sini. Ketika bertemu dengan mereka, ada satu hal yang ternyata impian ini tidak hanya saya sendiri gitu. Semangat ini dinyalakan tidak hanya saya sendiri, Bapak, Ibu, dan juga keluarga. Tapi bahkan teman-teman saya pun menjaganya lah itu. Tetap ada. Apalagi ketika kemarin mereka mencoba menyanyikan lagu yang saya buat bersama Romo Agung. Sebuah perjalanan itu kemudian menjadi terulang lagi. Dan setelah itu kebetulan bertemu dengan Monsinyur, dan saya katakan adalah, "Monsinyur, beberapa hari ini saya nggak bisa tidur, ini semuanya seperti mimpi." Dan mimpi itu bukan menjadi sebuah mimpi, tapi mimpi itu adalah rahmat yang Tuhan izinkan hadir dan nyata dalam kehidupan saya hari ini, Monsinyur. Begitu. Mimpinya sekarang ini terasa mimpi yang indah atau mimpi buruk ini? Mimpinya yang pasti adalah mimpi indah, sebuah hal yang menjadi apa ya? Yang menjadi sebuah tujuan saya dari awal. Bagaimana ketika saya masuk, yang saya putuskan adalah kenapa saya ingin menjadi seorang frater. Saat itu yang saya temukan adalah karena saya ingin mensyukuri hidup saya. Saya ingin mensyukuri, saya sudah bersyukur dengan hidup saya, dan rasa syukur saya ingin saya jalani dengan apa pelayanan yang bisa saya lakukan walaupun dengan segala keterbatasan saya. Dan hari ini adalah sebuah mimpi bahagia yang boleh saya bagikan kepada keluarga, kepada umat, kepada teman-teman, dan kepada semua orang yang saya sadari atau tidak selalu mendukung perjalanan saya dan juga nanti akan bersama-sama dengan saya di pelayanan-pelayanan. Mimpi bahagia, namun kok nangis tadi? Saya itu bahagia nangis. Oh, kalau bahagia nangis ya. Oh. Iya, yang pasti ada sebuah keharuan yang mendalam masuk dalam diri saya bahwa nih sampai diberikan tisu ini. Mau tak lapke apa piye? Aduh. Tak diguyup itu. Ada yang menyentuh dalam hati saya gitu, bahwa setiap perjalanan ini Allah selalu menyertai, dan itu yang selalu membuat saya nggak bisa untuk menahan ini gitu. Iya. Terima kasih Frater Oot. Belum selesai. Oh, iya, masih lagi. Iya. Pertanyaan berikutnya. Tadi dikatakan bahwa api semangat roh itu jenengan perjuangkan, dijaga nyalanya sampai detik sekarang ini masih bahkan semakin berkobar. Nah, saya tuh pengen tanya, ketika membaca refleksi Romo itu, saya tuh bertanya, ini yang dimasukkan semangat roh itu apa toh ini? Iya. Semangat roh yang saya pahami di sini, bagaimana roh Tuhan menyentuh, mengirimkan untuk saya roh kebahagiaan, roh cinta kasih, roh kesetiaan, roh semangat, roh pelayanan yang semuanya melingkupi hidup saya, sehingga saya selalu bisa menjalani kehidupan saya, entah itu menjadi yang susah ataupun yang bahagia. Semua itu selalu ada yang saya ambil gitu, Romo, bahwa oh, Tuhan ingin mengatakan ini untuk perjalanan yang saya sedang jalani saat ini. Jadi roh-roh itu, kekuatan-kekuatan itu dari Allah sendiri yang menyentuh saya, yang menggerakkan saya, sehingga saya mampu menjalani proses sampai dengan saat ini. Bagaimana diakon bisa tahu ini dari Allah? Setiap kali merasakan bahwa ini adalah roh baik, setiap kali saya merasakan bahwa ini merupakan tujuan dari pelayanan ini merupakan keputusan Allah sendiri, bahwa Allah yang berkarya, dan entah atau banyak atau sedikit orang yang merasakannya, tapi yang pasti saya merasakan bahwa apapun yang saya kerjakan itu adalah rasa syukur. Maka itu saya rasakan bahwa ini adalah roh Allah sendiri yang bekerja dalam diri saya. Iya, karena diakon selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan, mendengarkan suaranya, gitu ya. Iya. Nggak bisa menangkap itu gitu. Iya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk diakon Oot. Iya. Iya. Tuh, teman-temannya di atas pada bersorak-sorai itu. Ini kelompok Kor Melenuk Voice. Iya. Nah, sekarang saya bertanya kepada Diakon Victor.
Ya, sini, Frater. Ya. Kalau Frater Diakon Victoris awal mengatakan mantap, mantap, mantap. Ya. Tidak ada keraguan sama sekali, betul ya? Iya. Tadi sebelum masuk ke sini kepada mereka berdua saya tanya kembali, mantap? Dua-duanya mengatakan mantap, mantap sekali sampai kenceng. Ya itu. Nah. Kalau saya melihat atau membaca refleksi Romo berdua dan juga dalam cerita masing-masing, kelihatan sekali bahwa apa yang dialami oleh Diakon Oot tidak jauh berbeda yang dialami oleh Diakon Victor. Ya, apalagi kalau saya melihat lamaran Anda berdua itu mirip-mirip sekali, dalam arti pergulatannya itu tidak bisa dipungkiri ada up and down itu apa ya? Ya, kadang-kadang bersemangat, kadang-kadang aku kira ngerti bahasa Indonesia soal ini. Ya, kadang-kadang penuh semangat, kadang-kadang jatuh dengan pengalaman-pengalaman yang harus diolah, ya. Itu sama, mirip dengan beberapa pernik yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan saya kepada Diakon Victor, apa yang akan Diakon perjuangkan supaya nyala api roh itu tetap bernyala-nyala dalam diri panjenengan? Ya, terima kasih Monsinyur. Kalau saya secara pribadi dan tentu saja sudah saya mulai dari kehidupan saya di seminari ini, yang terpenting bagi saya supaya api semangat terus menyala-nyala itu adalah menjaga diri terhadap kesatuan dengan Tuhan. Jadi penting di sini menekankan bagi saya kehidupan kesatuan dengan Tuhan, kehidupan rohani yang secara konkret harus diusahakan. Besok kalau saya katakan menjadi imam dengan segala tugas apapun termasuk di seminari ini, sebanyak tugas apapun harus ada yang namanya waktu untuk berdoa, untuk kembali mengingat siapa atau yang memanggil saya, siapa atau yang memberi kekuatan kepada saya saat saya merasa menyerah dan seringkali saya tuh merasa nggak tahu, pasrah, mbuhlah begitu dengan apa yang saya alami, berbagai kejutan-kejutan, tapi kok yang selalu menjadi pertanyaan, Tuhan memampukan saya melewati masalah demi masalah. Masalah ada selalu saya lewati. Oke, masalah itu. Nah, itulah perjuangannya di situ, Monsinyur. Dan di situ saya percaya peran Tuhan di situ. Dan kalau saya tidak menimba kesatuan sendiri dengan Tuhan, dari mana saya mendapatkan kekuatan untuk itu semua? Jadi bagi diakon untuk menjaga nyala api Roh Kudus itu tetap menjaga kesatuan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan berbagai macam olah rohani gitu ya. Yang paling utama itu. Yang paling utama, yang tidak utama apa? Yang tentu saja bersama kolegialitas para teman-teman sepanggilan yang saya rasa juga ini adalah bentuk paling konkret dari bentuk kasih Tuhan kepada hidup saya yang dapat saya rasakan gitu. Oke. Itu berkaitan dengan soal menjaga api. Dalam moto diakon berdua ada kata layanilah Tuhan. Apa yang menjadi rencana diakon nanti setelah kita menjadi imam? Apa rencana Anda berdua untuk bisa melayani Tuhan ini? Terkait dengan seluruh pengalaman panggilan selama ini. Yang pasti dengan rahmat tabisan yang akan saya sebentar lagi akan saya terima, tentu saja di sini saya menyerahkan hidup saya sepenuhnya pada gereja, secara konkret tentu saja kepada keuskupan. Untuk menjawab bagaimana apa yang hendak saya lakukan konkretnya seperti apa, saya akan semaksimal mungkin menjalankan tugas yang diberikan oleh keuskupan kepada saya. Itu maksudnya. Misalnya apa, Bu? Konkretnya ya ketika nanti katakan dipasrahi tugas apapun, SK apapun begitu ya, langsung nggak usah ngresulo begitu, karena ya pengalaman menunjukkan demikian bahwa pasti ada pertanyaan terkait penugasan baru dan lain sebagainya, tetapi yang sejarah hidup saya membuktikan bahwa selalu ada pertolongan Tuhan
setiap kali ada penugasan dan kejutan-kejutan yang Tuhan berikan kepada saya. Kok tadi diakon mengatakan dari fakta mengatakan, itu fakta apa nih? Fakta sejarah hidup saya, Monsinyur. Oh, sejarah hidupmu. Iya. Sok ngresulo. Iya. Iya gitu ya. Nah, diakon pengen diutus kemana toh? Derek, Monsinyur. Derek mawon, Monsinyur. Mumpung SK-ne urung tak tanda tangani. Derek, Monsinyur. Iya, oke. Semangat pelayanan apa yang diakon miliki sekarang ini untuk mewujudkan tugas perutusan itu? Ya, semangat. Selain siap menerima perutusan, namun juga semangat pelayanan semacam apa yang bisa kami ketahui? Ya, tentu saja semangat itu sudah diketahui oleh katakan romo staf yang mendampingi saya di tempat ini, dan berbagai kelemahan pun pula juga kelebihan yang saya miliki itu saja bisa menjadi semacam data bagi pihak keuskupan, bagi Monsinyur untuk menugaskan sesuatu yang akan saya kerjakan begitu. Dan saya percaya bahwa apapun nanti yang akan ditugaskan kepada saya itu juga sudah di bawah kendali dari pihak keuskupan. Berarti saya harus baca data dulu nih ya. Ya, lebih tepatnya seperti itu. Oke, iya. Oke, terima kasih, Frater. Diakon, ya, monggo silakan. Tepuk tangan untuk diakon kita. Iya, menarik sekali kalau kita menggali pengalaman kedua diakon kita ini yang sungguh-sungguh mendalam dan mencoba untuk menanggapi panggilan Tuhan dengan sekuat tenaga, dengan sebaik mungkin, dan mereka mengakui perjuangan yang tidak mudah. Ya, ada banyak pengalaman bahagia, namun juga ada pengalaman-pengalaman yang berat, yang susah, yang menyedihkan. Namun toh mereka semua bisa menghadapinya dan mengatasinya. Itu semua karena rahmat dan berkat Tuhan. Dari pengalaman mereka kelihatan sekali bahwa ada dua perkara yang bisa kita gali, kita kembangkan dalam permenungan kita, terutama dikaitkan dengan moto tabisan mereka. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Roh atau semangat ini, semangat panggilan jadi imam, ini akan tetap selalu bernyala-nyala, akan tetap selalu berkobar-kobar kalau kita bisa selalu dekat pada Dia yang memanggil kita, yakni Tuhan kita Yesus Kristus. Pengalaman mereka dua mengatakan bagaimana mencoba untuk senantiasa dekat dengan Tuhan dengan berbagai macam olah kehidupan rohani. Pater atau Diakon O dalam lamarannya mengatakan dengan tegas sekali, mau mencoba untuk menjadi imam yang senantiasa memberikan waktu untuk Tuhan, untuk senantiasa bersamanya, untuk hidup rohani yang semakin mapan, supaya tidak menjadi pribadi-pribadi yang aktif dalam karya namun tidak dekat dengan Tuhan. Sebaliknya, dekat dengan Tuhan sekaligus tetap berkarya. Demikian juga Diakon Victor tadi. Maka inilah salah satu yang mesti diperjuangkan oleh kita-kita yang terpanggil, seluruh umat beriman bahkan, yakni kedekatan kita dengan Tuhan, karena Dialah yang menjadi sumber semangat kita, jadi sumber roh yang mengobarkan kehidupan kita. Tanpa itu kehidupan kita akan menjadi kering, tanpa itu kehidupan kita tidak akan banyak bermakna. Maka saya mendorong diakon berdua nanti setelah tabisan dengan karya masing-masing, jangan sampai menjadi pribadi yang aktif berkegiatan tanpa refleksi. Sebaliknya harus membawa itu semua dalam ranah doa di hadapan Tuhan supaya semakin bermakna dan akhirnya kita semakin dikuatkan, disegarkan, dan akhirnya dimampukan untuk berlanjut melanjutkan karya pelayanan kita. Ini yang pertama. Kita bisa belajar dari Santo Petrus yang hari ini kita peringati. Petrus bisa mengatakan, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Dia mampu mempunyai pandangan, pemahaman, dan pengenalan akan Yesus yang berbeda dari orang yang lain. Yang lain mengatakan, engkau adalah Elia, Yohanes Pembaptis, atau Yeremia, atau seolah seorang nabi. Tidak seperti itu saja. Namun dia mempunyai pemahaman yang jauh lebih mendalam dibanding mereka semua. Engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Pengenalan Petrus ini semua tentu mengalir dari kebersamaannya dengan Yesus, karena senantiasa mendengarkannya dan mencoba menangkap siapa Dia,
dan juga mencernanya dalam kehidupan yang real. Demikian juga kita akan mempunyai pengalaman yang mendalam semakin dekat dengan Yesus kalau kita memberi waktu untuknya. Itulah salah satu tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang tertapis nantinya. Ini yang pertama. Yang kedua, layanilah Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya untuk bersenang-senang. Kita dipanggil justru untuk memberikan pelayanan, melanjutkan karya Yesus, yakni melayani umat manusia, supaya mereka semua mengalami keselamatan. Paulus dalam bacaan yang kedua mengungkapkan semangatnya, pengalamannya, bagaimana dia mencoba untuk menanggapi panggilan Tuhan menjadi rasul dengan keliling kemana-mana, mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita. Bahkan pada awal suratnya yang kita baca hari ini mengatakan, saatku sudah tiba, saya telah mencucurkan semuanya sampai pada titik darah penghabisan. Saya sudah memenangkan pertandingan. Dan kini saatnya saya menerima mahkota yang disediakan bagi siapa orang yang setia kepadanya. Kita semua bisa meneladani Santo Paulus yang dengan semangat berkobar-kobar dalam dirinya mencoba untuk mewujudkan lewat pelayanan yang konkret, yakni pelayanan kasih dan pelayanan pewartaan Injil kepada semua orang. Tujuannya apa? Supaya Injil diwartakan kepada semua orang dan akhirnya mereka mengalami keselamatan Tuhan. Inilah yang menjadi perjuangan kita terus-menerus, yakni mewartakan Injil yang tidak lain adalah Injil sukacita yang mesti mengalir dari pengalaman hidup kita, pengalaman rohani kita. Kita bagikan untuk kebahagiaan semakin banyak orang. Saya yakin para diakon nanti setelah menjadi romo, dengan segala macam keterbatasan masing-masing, Tuhan akan memampukan untuk melaksanakan ini semua, asal kita tetap menjaga roh Tuhan ada dalam diri kita. Dan tetap ingat akan semangat kita, yakni melayani Tuhan kapanpun, dimanapun, melalui pelayanan kita kepada mereka yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Nah, saudara-saudari yang terkasih, marilah pada kesempatan yang istimewa ini kita berdoa bagi kedua diakon kita ini, agar hari ini dicurai Roh Kudus, sehingga mampu menerima rahmat tabisan imamat ini dengan sepenuh hati, dan akhirnya juga menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab, sehingga kehadirannya menjadi berkat bagi seluruh umat manusia, khususnya mereka yang akan dilayaninya. Kita berdiam diri sejenak untuk memohon rahmat Roh Kudus bagi keduanya.